Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahda Salsabila Rosjadi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang definisi filsafat secara etimologi dan definisi filsafat menurut para filosof. Yang pertama secara etimologi. Tapi yang pertama, filsafat itu ada bahasa lain. Dalam bahasa Arab, filsafat itu disebut sebagai falsafah atau dibilang, atau bahasa Arabnya falsafah. Dalam bahasa Inggris, filosofi. Dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis itu philosophie. Dan dalam bahasa Yunani disebut philosophia. Lalu, semua itu berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia. Nah, filosofia ini terdiri dari dua kata, yakni philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologi yakni berarti filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran. Selanjutnya, filsafat menurut para filosof. Yang pertama dari Plato 427 sampai 348 sebelum Masehi. Plato menjelaskan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang sifatnya untuk mencapai kebenaran yang asli. Lalu ada Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat ialah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berada di dalam ilmu-ilmu seperti ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya ada Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi. Cicero berpendapat bahwa filsafat adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Descartes 1596 sampai 1650. Descartes berpendapat bahwa filsafat ialah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia sebagai pokok penyelidikannya. Yang terakhir ada Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Immanuel Kant berpendapat filsafat ialah pengetahuan yang mencakup 4 pokok. Yang pertama, 4 pokok ini dibuat sebagai pertanyaan ya. Jadi, yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Jawabannya metafisika. Yang kedua, apakah yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya adalah etika. Yang ketiga, sampai di mana harapan kita? Jawabannya agama. Yang terakhir, apakah yang dinamakan manusia itu? Jawabannya antropologi. Sekian dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilna Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek filsafat. Objek filsafat itu terbagi menjadi dua, ada objek material dan juga objek formal. Objek material itu sendiri adalah sesuatu yang dipermasalahkan, dibahas, dipelajari, dan juga dijadikan sasaran pemikiran. Untuk objek formal adalah usaha untuk mencari kejelasan dari objek material, melihat pokok permasalahan secara menyeluruh hingga mendapat hakikat objek material. Kemudian terdapat 3 pokok objek material menurut Saifuddin Atsari, yakni hakikat Tuhan, hakikat alam, dan juga hakikat manusia. Nah, mengapa demikian? Sebab objek material bersifat sangat umum dan tidak mengaitkan dengan objek yang khusus. Seperti contoh, filsafat tidak akan menanyakan seberapa banyak kita bersedekah dalam 1 bulan, akan tetapi filsafat akan menanyakan keadilannya itu. Nah, kemudian hal-hal yang ada pada objek material, maksudnya adalah ciri yang ada di objek material, yakni filsafat itu lebih
bersifat spekulatif, maksudnya berpikir yang tidak membutuhkan data. Kemudian persoalan kefilsafatan berkaitan dengan baiknya nilai moral, estetis, agama, dan juga sosial. Nah, nilai di sini maksudnya adalah dalam pengertian ini suatu kualitas yang abstrak yang terdapat pada suatu hal. Kemudian filsafat itu juga bersifat kritis, sinoptik, dan juga implikatif. Nah, untuk sinoptik ini adalah persoalan yang mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan, sehingga terbentuklah kefilsafatan yang terstruktur dan menyeluruh. Kemudian implikatif ini adalah persoalan filsafat yang sudah terjawab, kemudian dari jawaban tersebut muncullah persoalan yang baru yang masih berhubungan dengan filsafat, dengan soal yang tadi, yang awal. Kemudian objek formal filsafat. Objek formal filsafat yaitu sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat menemukan hakikat dari objek materialnya. Inilah yang membedakan antara filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya, terletak dalam objek material dan objek formalnya. Kalau dalam ilmu-ilmu lain, objek materialnya membatasi diri, sedangkan pada filsafat tidak membatasi diri. Adapun objek formal membahas objek material sampai pada hakikatnya. Nah, contoh objek filsafat itu dari segi objek material. Tentang objek material filsafat, ini ada banyak kesamaan dengan objek material sains. Akan tetapi ada perbedaannya, yakni jika sains itu menyelidikinya itu objek material yang empiris, yakni yang sudah yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Nah, jika objek material filsafat tidak menyelidiki objek yang empiris, seperti halnya Tuhan, kemudian hari akhir, seperti itu. Nah, objek material filsafat ini lebih luas daripada objek material sains. Kemudian objek formal filsafat yaitu penyelidikan terhadap objek tidak empiris, sedangkan objek formal sains menyelidiki objek yang empiris. Contohnya ketika sains itu menyelidiki atau meneliti tentang pohon mangga. Nah, saat menyelidiki dengan objek penelitian sains, maka akan diteliti sampai pada batas yang dapat diriset. Akan tetapi jika filsafat itu objek formal penelitian filsafat itu akan menyelidiki daerah yang tidak diriset, akan tetapi dapat dipikirkan secara logika, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulafa Deva Fasradelia. Saya akan menjelaskan tentang metode berpikir filsafat. Metode berpikir filsafat yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya, mendalam, sampai pada penyebab atau asas yang pertama, atau sampai pada konsekuensinya yang terakhir, atau sampai pada hakikat segala sesuatu. Filsafat tidak puas dengan hanya melihat fenomena atau kenyataan yang kasat mata atau terpikirkan secara dangkal, tetapi ia ingin melihat juga di balik fenomena atau kenyataan yang tidak kasat mata dan tidak terpikirkan sebelumnya. Filsafat memiliki peran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ditangani oleh ilmu-ilmu khusus. Misalnya, apa hakikat ekonomi, sosial, sejarah, dan psikologi. Tugas filsafat yang paling penting terhadap ilmu-ilmu khusus adalah memberikan pelajaran secara kritis, terbuka, rasional, mendalam, dan sistematis sehingga ilmu khusus mengalami kemajuan terus-menerus. Perenungan kefilsafatan tidak berusaha menemukan fakta-fakta. Filsafat menerimanya dari mereka yang menemukannya, tetapi filsafat selalu menunjukkan fakta-fakta ini untuk menguji apakah penjelasannya sudah memadai atau belum. Selanjutnya, karakteristik berpikir filsafat. Berpikir kefilsafatan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kritis. Yang kedua, radikal, yang berarti berpikir sampai akar-akarnya hingga sampai pada hakikat apa yang dipikirkan. Yang ketiga, konseptual.
artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya, apakah kebebasan itu? Selanjutnya ada koheren. Koheren adalah sesuatu dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Misalnya rasional. Yang keenam yaitu komprehensif. Komprehensif artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Nomor 7 yaitu universal, artinya pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kekhususan berpikir filsafat terletak pada keumumannya. Nomor 8 spekulatif. Yang ke-9 sistematis, yaitu berpendapat yang merupakan uraian kefilsafatan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud dan tujuan tertentu. Yang terakhir, bebas. Bebas artinya sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sonia Qoratina, NIM 070103200023. Di sini saya anggota dari kelompok 1 akan menjelaskan persoalan kefilsafatan. Setelah saya membaca 3 buku mengenai filsafat umum karangan Mulyadi M. Hum, Profesor Dr. Ahmad Tafsir, dan Zaihri. Poin yang pertama, dari ketiga buku tersebut saya menemukan beberapa poin. Yang pertama, filsafat sebagai ilmu. Karena mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana untuk menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap oleh indera. Yang kedua, mengapa untuk menanyakan asal mula suatu objek. Yang ketiga, kemana untuk menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dan yang keempat, apakah untuk menanyakan hakikat dari suatu hal. Adapun perbedaan ilmu filsafat dengan ilmu lain. Nah, itu kalau ilmu lain itu hanya membantu seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan ilmu filsafat itu menjelaskan dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian sampai pada kehakikatan. Poin yang kedua, filsafat sebagai cara berpikir. Karena menggunakan cara berpikir yang sangat mendalam yang dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan. Adapun syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Harus sistematis. Ya, yang kedua harus konsepsional. Yang ketiga harus koheren atau urut. Yang keempat harus rasional. Yang kelima harus sinoptik. Dan yang keenam harus mengarah pada pandangan dunia. Poin yang ketiga yakni filsafat sebagai pandangan hidup. Karena bersumber pada hakikat kodrat pribadi manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan, sehingga filsafat dijadikan sebagai dasar setiap tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri problema yang mencapai derajat pemikiran filsafat, yakni yang pertama, bersifat sangat umum atau universal, karena tidak mungkin permasalahan yang dibahas dalam filsafat itu bersifat khusus. Yang kedua, tidak faktual atau spekulatif, karena filsafat itu merupakan dugaan-dugaan yang masuk akal tanpa disertai dengan bukti, karena jika filsafat itu berupa suatu fakta, dia tidak dikatakan filsafat. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai. Awalnya itu hanya mengenai nilai baik, buruk, susila, dan asusila. Tapi lama-kelamaan filsafat itu bersangkutan dengan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, berkaitan dengan arti. Maksudnya di sini ialah menggunakan kalimat yang logis dan bahasa yang ilmiah. Dan yang terakhir ialah implikatif atau dialektis. Dengan pola pemikiran ini akan menyuburkan intelektual, karena akibat logis itu menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran baru. Orang Yunani yang berfilsafat di barat itu mengatakan bahwa filsafat itu timbul karena ketakjuban melihat keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini, sehingga menimbulkan keinginan untuk mengetahuinya. Nah,
karena sikap heran dan takjub itu, sehingga lahirlah berbagai pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, setelah menemukan jawaban, pemikir itu akan menanyakan lagi karena pemikir tersebut memiliki sikap kesangsian terhadap kebenaran yang ditemukan. Nah, di era modern ini, pertanyaan tuh muncul karena kesangsian. Sanksi itu adalah sikap di antara percaya dan tidak percaya, sehingga membutuhkan kepastian di mana selama ada pertanyaan dalam pikirannya itu pikiran tersebut tuh akan terus bekerja untuk mencari kebenaran. Adapun kesimpulan dari tulisan Hatta mengenai penyebab timbulnya filsafat dalam bukunya, yakni Alam Pikiran Yunani, ada dua. Yang pertama, adanya dongeng dan tahayul itu menimbulkan terjadinya suatu filsafat karena orang-orang yang kritis tidak akan mudah percaya sehingga ingin mengetahui kebenaran. Yang kedua, adanya keindahan alam sangat besar ini, terutama ketika malam hari, sehingga menimbulkan keinginan seorang untuk mengetahui rahasia alam semesta alam itu. Dan poin yang terakhir, yakni 3 alat dan sumber tenaga manusia adalah alat akal pikir, rasa, dan keyakinan. Ilmu dan filsafat berkembang karena adanya akal pikiran manusia, dan agama berkembang karena keyakinan manusia. Ketiganya itu didorong dan dijalankan oleh kemauan manusia itu sendiri, sehingga akan merasakan manfaatnya melalui proses refleksi diri. Oleh karena itu, ilmu filsafat dan agama sangat memiliki hubungan yang berkaitan dan bersifat reflektif terhadap manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.